Key point cerita, mempersembahkan kisah, menjelajahi keajaiban di planet Mars. Pada suatu pagi yang cerah, Vira Aprianti Kumalasari, seorang anak berusia 10 tahun yang gemar membaca buku sains dan teknologi, bangun dengan semangat. Ia baru saja menyelesaikan membaca buku tentang planet dan tata surya, kemudian membayangkan bagaimana rasanya menjelajahinya luar angkasa, yang begitu menakjubkan, berdasarkan keterangan yang ia baca dari buku tersebut. Saat ia membuka mata, Vira terkejut. Di sekelilingnya adalah hamparan pasir merah dan langit berwarna jingga keemasan. Apakah ini planet Mars? Gumamnya. Tiba-tiba, sebuah robot kecil muncul di depannya. Selamat datang, Vira. Aku Rexo, asisten penjelajah planet Mars. Mari kita menjelajahi planet ini, ajak robot itu. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Vira mengikuti Rexo. Menemukan air di Mars, Rexo membawa Vira ke sebuah kawah besar. Di sana, mereka melihat kristal es yang mengilap di bawah tanah. Wow, apakah itu es? Tanya Vira. Benar sekali, jawab Rexo. Ini adalah air beku. Di sini, suhu sangat dingin sehingga air langsung membeku. Ini contoh bagaimana fisika suhu bekerja. Vira kagum. Ia belajar bahwa air di Mars bisa menjadi bukti bahwa suatu saat makhluk hidup mungkin bisa tinggal di sana. Angin yang mengangkat debu. Saat berjalan, Vira, Najmi dan Calvin merasakan angin yang kuat tiba-tiba berhembus, membentuk tornado kecil dari debu merah. Itu adalah debu Mars. Jelas Rexo, angin di Mars lebih lemah dari di bumi karena atmosfernya tipis. Tapi karena gravitasi Mars lebih kecil, debu ini lebih mudah terangkat. Di seberang tidak jauh dari arah belakang tiba-tiba ada suara memanggil, Vira. Vira tunggu, aku ikut. Vira melihat kedua temannya Najmi dan Calvin berlari ke arahnya. Vira pun bertanya, hei kalian ada di sini juga? Aku senang bisa bertemu bersama kalian. Mereka pun bersama-sama melanjutkan perjalanan. Vira dan kedua temannya melompat-lompat kecil, merasa ringan. Ia tertawa sambil berkata, gravitasi di sini memang lebih kecil daripada di bumi. Aku merasa seperti bisa melompat lebih tinggi. Bukit yang bersinar. Malam harinya, Vira, Najmi, Calvin dan Rexo mendaki sebuah bukit. Ketika mereka tiba di puncak, Vira terpesona melihat cahaya berwarna hijau kebiruan di langit. Itu aurora Mars, jelas Rexo. Aurora ini terjadi karena partikel matahari bertabrakan dengan molekul di atmosfer Mars. Ini contoh reaksi kimia yang menghasilkan cahaya. Vira tidak bisa berkata-kata, ia merasa seperti sedang berada di dunia lain, belajar langsung dari alam semesta. Sebuah kejutan, beberapa hari di Mars terasa seperti mimpi bagi Vira, Najmi dan Calvin. Namun, saat ia sedang duduk di atas batu merah sambil berbincang dengan Rexo, tiba-tiba Rexo berkata, Vira, sudah waktunya kalian kembali. Kembali kemana? Tanya Vira bingung. Tiba-tiba, semuanya memudar. Vira terbangun di kamarnya. Ia masih memeluk bantal guling serta tumpukan bukunya yang roboh. Dan cahaya pagi masuk melalui jendela. Jadi, itu semua hanya mimpi, gumamnya. Namun, di mejanya, ia melihat sebuah batu kecil berwarna merah yang tidak pernah ada sebelumnya. Batu itu berkilauan seperti pasir Mars. Vira tersenyum, bertanya-tanya apakah yang terjadi benar-benar hanya mimpi. Sejak hari itu, ia semakin bersemangat belajar fisika dan kimia, berharap suatu hari benar-benar bisa menjelajahi planet Mars.